Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik, Kepala SMP 29 Jakarta. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan program kepemimpinan transformasi kepala sekolah dalam penerapan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 29 Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, penerapan kurikulum yang saat ini kita gunakan, maka harus ada perubahan paradigma pendidikan. Pada era kurikulum merdeka, menuntut adanya transformasi mendasar dalam praktek pembelajaran di satu pendidikan. Pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pengembangan karakter, kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta kesadaran diri peserta didik dalam belajar. Pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan menjadi tujuan utama agar setiap murid dapat mengalami proses belajar yang utuh, relevan dengan kehidupannya, dan mampu membangun motivasi intrinsik untuk terus belajar sepanjang hayat. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan yang mampu menciptakan iklim kolaboratif, mendukung inovasi pembelajaran, dan memastikan guru menjadi fasilitator pembelajaran yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah program kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, saya, kepala sekolah, dapat menjadi teladan dan katalisator perubahan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang menumbuhkan potensi terbaik setiap peserta didik dan menguatkan budaya belajar di SMP Negeri 29 Jakarta. Program kepemimpinan transformasional Kepala SMP Jakarta dalam penerapan pembelajaran mendalam mencakup kepemimpinan yang mendukung penguatan budaya belajar di SMP Jakarta. Ruang lingkup itu meliputi pertama, pengembangan kompetensi kepemimpinan transformasional, meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menerapkan nilai kepemimpinan yang visioner di lingkungan sekolah. Kedua, penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, memfokuskan peran kepala sekolah dalam mendesain, memantau, dan mengevaluasi implementasi pembelajaran mendalam di kelas agar berpihak pada murid dan menumbuhkan keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, pembentukan budaya reflektif dan kolaboratif, menumbuhkan budaya dialog, refleksi, dan pembelajaran bersama di antara kepala sekolah, guru, dan pendidikan. Dan yang keempat, pemanfaatan data dan teknologi dalam pengambilan keputusan, mendorong kepala sekolah untuk menggunakan data hasil belajar, observasi kelas, dan refleksi. Terakhir, yang kelima, kemitraan dan diseminasi praktik baik, mengembangkan kemitraan dengan pengawas, dinas pendidikan, serta masyarakat sekitar dalam menyebarluaskan praktik baik pembelajaran. Strategi dan tahapan pelaksanaan program. Pelaksanaan program kepemimpinan transformasional Kepala SMP Jakarta dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui pendekatan siklus pengembangan profesional yang terdiri dari beberapa. Yang pertama, tahap ases atau asesmen awal dan analisis kebutuhan. Kepala sekolah melakukan refleksi diri dan asesmen kebutuhan terhadap penerapan pembelajaran mendalam di sekolah, mencakup analisis kondisi guru, budaya belajar, dan dukungan sumber daya yang tersedia. Tahap kedua, tahap desain atau merancang program dan rencana aksi. Berdasarkan hasil asesmen, kepala sekolah menyusun rencana aksi kepemimpinan yang berfokus pada peningkatan kapasitas guru, perbaikan praktik pembelajaran, serta strategi komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Tahap ketiga, tahap implementasi, yaitu pelaksanaan dan pendampingan. Kepala sekolah mengimplementasikan program melalui kegiatan mentoring, coaching, supervisi akademik, dan fasilitas komunitas belajar guru
untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam di kelas. Dan tahap keempat, tahap ensure, reflect, dan perubahan atau tindak lanjut, pengukuran, refleksi, dan tindak lanjut. Kepala sekolah bersama guru melakukan refleksi hasil pelaksanaan program, mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dilakukan, dan merancang perubahan atau inovasi lanjutan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Sedangkan pada tahap terakhir, yaitu tahap diseminasi dan berbagi praktek baik, kepala sekolah menyusun laporan hasil program, membagikan praktik baik kepemimpinan transformasional, serta mendorong replikasi praktik tersebut di sekolah lain atau dalam forum komunitas kepala sekolah. Indikator keberhasilan dan evaluasi program. Agar melaksanakan program kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam penerapan pembelajaran mendalam dapat berjalan efektif dan terukur, diperlukan indikator keberhasilan yang jelas dan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan sejauh mana program mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan mutu pembelajaran di SMP 29 Jakarta. Yang pertama, meliputi kepemimpinan transformasional, di mana kepala sekolah menunjukkan perilaku kepemimpinan yang visioner, inspiratif, dan memberdayakan guru serta tenaga pendidikan. Terbentuknya budaya kolaboratif dan partisipatif di lingkungan sekolah. Berikutnya, adanya peningkatan kompetensi guru. Guru mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terjadinya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dan yang ketiga adalah budaya sekolah yang mendukung pembelajaran mendalam. Sekolah memiliki lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berpihak pada murid. Terdapat kegiatan rutin reflektif serta diskusi pembelajaran, berbagi praktik baik, dan observasi sejawat. Murid menunjukkan peningkatan partisipasi aktif, motivasi, dan kesadaran tujuan belajar. Berikutnya ada pemanfaatan data dan teknologi dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah dan guru memanfaatkan hasil observasi, refleksi, dan asesmen untuk merancang strategi peningkatan mutu pembelajaran. Berikutnya, sebagai indikator keberhasilan, diseminasi dan refleksi praktik baik. Terdapat laporan dan dokumentasi praktik baik penerapan kepemimpinan transformasional di sekolah. Kepala sekolah menjadi narasumber atau mentor bagi kepala sekolah lain dalam forum MKKS atau kegiatan diseminasi tingkat wilayah. Nah, sedangkan evaluasi program dilakukan secara berkelanjutan dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, meliputi evaluasi formatif yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan program untuk memantau progres, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan segera. Alat evaluasi dapat berupa instrumen observasi, lembar refleksi, serta umpan balik dari guru dan peserta didik. Lalu ada juga evaluasi sumatif yang dilaksanakan setelah program berakhir untuk mengukur capaian keseluruhan, efektivitas kegiatan, dan dampak program terhadap peningkatan kualitas kepemimpinan dan pembelajaran. Terakhir, mekanisme refleksi dan tindak lanjut. Kepala sekolah bersama tim pengembang sekolah melakukan refleksi terhadap hasil evaluasi untuk merumuskan strategi lanjutan. Sebagai kesimpulan bahwa program yang saya lakukan di SMP 29 Jakarta tentang program kepala sekolah dalam transformasional. Kepala sekolah dalam proses pembelajaran mendalam memberikan dampak yang positif, memberikan dampak yang luar biasa dengan pembelajaran mendalam oleh Bapak Ibu Guru. Dan kami berharap bahwa program ini bisa terus dilanjutkan pada hal yang lebih konkret lagi, sehingga betul bahwa program ini memberikan dampak yang positif untuk SMP 29 Jakarta.